Otot satu-satunya yang bisa merekam, menyimpan sebuah emosi. Wow! Dan otot ini kaku atau rileks tergantung emosi yang sedang kita hadapi. Wow. Apa jadinya kalau misalkan otot ini kaku? Halo, selamat datang di channel ARF Gentlebird. Bertemu lagi dengan saya Arofa. Kali ini saya mau menjelaskan tentang yang namanya sebuah otot yang sangat berperan penting dalam kehamilan maupun persalinan. Mungkin sebagian bunda sudah tahu apakah otot ini. Yang sudah tahu, komen di bawah. Yes, otot itu adalah otot psoas. Otot satu-satunya yang bisa merekam, menyimpan sebuah emosi. Wow! Dan otot ini kaku atau rileks tergantung emosi yang sedang kita hadapi. Wow. Apa jadinya kalau misalkan otot ini kaku? Komen di bawah. Kalau seandainya otot ini kaku, pasti tentunya ya di dalam atau sebuah organ yang diselimuti oleh otot tersebut pasti tidak nyaman. Nah, kali ini saya mau menjelaskan mulai dari anatominya, lalu juga manfaatnya, dan terus juga cara merilis otot tersebut. Next, kita lanjutkan di PowerPoint. Bunda, sekarang kita mau menjelaskan tentang otot yang namanya psoas. Ya, apa sih otot psoas itu? Otot yang terletak di belakang diafragma atau menempel di vertebra. Vertebra itu adalah tulang belakang di bagian bawah mediastinum dan berhubungan dengan langsung dari area lumbal ke panggul dan pangkal paha. Nah, apa hubungannya otot psoas ini dengan kehamilan dan persalinan? Ya. Otot ini tuh seperti rak penyangga untuk organ internal, terutama di area perut dan panggul. Ya, otot ini bisa ketat atau luwes. Luwes itu seperti lembut gitu ya. Nah, ketat atau tidaknya otot ini dipengaruhi oleh ruang dalam perut kita. Kalau semakin besar perut kita, otomatis si otot ini pun juga semakin menguatkan dan melindungi, atau dia tambah ketat lagi supaya menjaga organ-organ yang ada dalam perut. Nah, kondisi ketat pada otot ini membatasi ruang gerak pada tulang belakang, panggul, dan kaki. Makanya suka banyak tuh saat kehamilan, saat persalinan itu kaku banget kakinya, atau suka sakit selangkangan, sakit di daerah pinggang. Nah, itu wajar karena berarti otot psoas ini dia kaku. Nah, hal ini mendapat membatasi janin untuk mengambil posisi dan kelahiran yang bermanfaat. Terus otot ini yang ketat menurunkan sirkulasi darah dan persyarafan ke dalam rahim, serta orang lain yang dapat menyebabkan lebih banyak masalah. Rasa sakit yang mengganggu fungsi selama persalinan. Ya, kebayang ya kalau seandainya otot ini ketat,
terus juga dia kekurangan sirkulasi darah, oksigen, nah pastinya itu bakal menimbulkan rasa yang tidak nyaman atau rasa sakit yang begitu tajam. Psoas muscle itu satu-satunya otot yang menghubungkan tulang belakang dengan kaki. Otot ini sangat dinamis ya. Otot ini bisa lentur atau bahkan kaku. Lentur atau kaku pada otot ini dipengaruhi oleh emosi kita. Kondisi emosi kita ini baik atau buruk. Ya, saat Bunda cemas, panik, takut, sedih, bingung, secara otomatis otot ini akan kaku dan mengencang. Ketika Bunda rileks, senang, gembira, atau bahkan mengalami orgasme, otot ini menjadi sangat elastis dan lentur. Nah, apakah gambar ini? Tolong Bunda komen di bawah ya. Nah, kita belajar yang namanya anatomi panggul dulu sebelum kita belajar apa sih otot psoas itu. Ya, di sini ada gambar panggul. Ya, yang benar jawabannya di komen. Bunda luar biasa. Nah, dari sini ini adalah yang saya tunjukin adalah tulang belakang kita. Itu yang disebut yang namanya lumbal tadi ya. Lumbal itu ada sekitar ruas-ruasnya, ada beberapa ruas. Nah, itu di sini yang menyatu dengan panggul kita. Ya, di sini ada yang namanya promontorium. Di sini yang pinggir ini adalah tulang usus kita, ya. Ada panggul di sini. Ya, kemudian muncul ke depan, ya. Di sini ada tulang kemaluan kita. Ya, di sini suka yang katanya nyeri. Nah, itu di sini nih. Berarti nyarinya tuh di sini ya. Nanti kita jelasin. Terus di sini ada tulang duduk. Di sini ada tulang sakrum, di mana tulang sakrum ini adalah ribuan syaraf yang ada di sini. Di sini ada lubang-lubang, itu tempat syaraf-syaraf semuanya, ya. Kemudian di sini ada tulang ekor kita. Nah, dari dari di bawah tulang usus, di sini adalah pangkal paha, ya. Ini pemutaran dari rotasi pangkal paha kita ada di sini. Oke. Nah, yang warna merah-merah ini adalah sendi. Sendinya itu dia pasif, tidak aktif. Dia sambungan dan ada sendi. Dia bakal berfungsi ketika organ yang ada di dalam sini, di daerah abdomen atau rongga perut, itu lebih besar dari ukurannya. Contoh misalnya bayi besar, misalnya anggap aja 4,5 kilo, otomatis dia masuk ke dalam lubang yang ada di sini, itu butuh ekstra dari ruangan yang ada di kita. Nah, tubuh kita ini elastis sebenarnya. Nah, gimana caranya kita bisa membuat sendi-sendi ini tuh aktif ketika saat hamil dan bahkan persalinan. Ketika bayi melewati sini, si pubis di sini atau sendi yang ada di pubis ini dia akan merenggang supaya lolos bayinya keluar di sini. Cuman ada beberapa pasti ada faktor resiko yang terjadi gitu. Nah, terus untuk kasus perut menggantung itu pun juga mempengaruhi si pubis ini ya, tulang atau sendi yang ada di sini. Karena apa? Dia sangat seperti tertahan dan harus menyimbangkan tubuh kita menjadi lebih seimbang. Makanya dia ada merasakan nyeri yang hebat saat sedang hamil. Makanya butuh sekali penyangga perut kita dan membenarkan postur tubuh kita supaya si tulang rangka kita ini dalam keadaan yang benar. Nah, ini anatomi untuk otot psoas ya. Nah, otot psoas ini ya menghubungkan langsung dari 4 vertebra terakhir dari tulang antara panggul dan tulang rusuk. Kemudian membungkus ke depan tulang panggul ya dari sini nih. Nah, dari ruas tadi yang lumbal tadi, dari sini dia membungkus ke melewati panggul ya, menjalar sampai ke tulang paha, pangkal paha.
Nih, jadi dari sini nih, dari lumbal dia membungkus ke arah panggul dan sampai ke pangkal paha. Nah, yang tadi saya bilang di sini pangkal paha. Ya, psoas utama berfungsi membantu otot dalam ekstensi, menggerakkan tulang rusuk maju sehingga dia bisa mengangkat dada. Jadi tulang punggung ini itu bisa tegak lurus karena ada psoas muscle. Nah, seperti ini gambarannya. Kurang lebih dari samping. Gitu. Nah, kebayang, ini ada posisi, kan ini ketarik ya sampai ke paha. Nah, kalau seandainya ibu hamil, si perut ini dia bakal maju ya, melingkar, bakal maju, otomatis si tulang belakang ini akan ketarik, ya kan? Karena apa sih? Otot psoas ini dia fungsinya itu untuk menyeimbangkan si tubuh kita. Kalau seandainya kita melakukan penekanan yang tidak baik pada si tulang punggung kita, postur tubuh kita itu tidak dibenarkan, terus kita bisa sama hamil leye-leye, nah itu yang terjadi pasti bakal kaku ya. Ingat tadi pertama kali, ketika ruang perut kita itu semakin banyak, berarti kerja pada si otot ini semakin keras atau semakin bertambah pekerjaannya dia. Jadi makanya itu jadi kaku dan sakit pada daerah selangkangan dan nih back pain ya. Yang suka back pain itu bisa dipengaruhi dari salah satunya dari otot psoas ini. Peran otot psoas sama kehamilan dan persalinan. Nah, otot ini berfungsi terhadap rasa sakit yang dirasakan ibu di bawah punggung bawah atau pangkal paha. Ya, selangkangan juga itu termasuk sekali. Karena apa tadi, dia ototnya itu membungkus dari lumbal ya, membungkus panggul hingga ke awal dari si pangkal paha tersebut. Bahkan menyebabkan kelemahan karena tekanan ekstra dari berat rahim. Nah, mempengaruhi ruang dalam perut, keselarasan sistem kerangka tubuh, ya, panggul, kaki, dan pada akhirnya membatasi fungsi dari posisi melahirkan, seperti posisi jongkok. Itu pasti sakitnya luar biasa karena apa? Si otot ini kaku, gitu. Atau gerakan-gerakan yoga yang lainnya pun itu membuat seperti otot itu tertarik. Terpenting berperan mengoptimalisasi posisi bayi atau janin. Ya, otot ini kaku, maka secara otomatis rasa nyeri semakin bertambah di kala persalinan. Nah, makanya penting banget kita merilis otot ini, kita mencoba untuk olahraga. Olahraga itu bukan hanya mengeluarkan keringat, tapi kita meriliskan otot-otot yang kaku, ya, karena perubahan bentuk tubuh ibu hamil itu sangat mempengaruhi dari sistem organ, sistem otot, dan sistem persendian. Ya, jadi kita harus bisa mengcombine gimana caranya ketika hamil kita itu dapat bisa terfokus dengan sendi-sendi atau otot-otot yang mudah sekali kaku. Nah, contohnya itu psoas muscle ini. Psoas muscle itu memang sangat satu-satunya otot yang dapat menyerap emosi kita. Apapun yang kita rasakan itu dia dengan mudah dapat mengaku atau lentur gitu ya. Nah, kenapa banyak ibu hamil yang pernah posisinya sungsang, posisinya melintang, atau misalnya kepala bayinya itu oblik, atau misal udah di posisi optimal tapi kepalanya tuh sedikit miring atau tidak optimal posisinya ya, itu berarti juga terpengaruhi oleh otot ini. Nah, jadi harus bagaimana dari usia kehamilan 20 minggu Bunda harus bisa melatih otot tersebut supaya nanti saat persalinan dia lebih mudah dan lentur seperti itu. Nah, cara merilis otot psoas itu. Buat nyaman diri Bunda selama kehamilan dan persalinan. Ini penting banget. Kenapa? Kalau seandainya kita stres mulu yang ada, otot kita kaku. Bukan hanya otot psoas juga, tapi otot-otot yang lain pun juga sama. Hindari stres saat hamil dan persalinan.
Otot ini bagaikan panduan janin selama persalinan berlangsung. Jika otot ini kaku, apa yang terjadi? Komen di bawah ya Bun. Nah, atau misal bunda-bunda yang lain punya pengalaman di kehamilan sebelumnya, nah coba komen di bawah apa yang terjadi. Nah, olahraga disarankan untuk yoga, karena yoga sangat memperhatikan kebutuhan ibu hamil dan berfokus kepada masalah di setiap trimesternya. Nah, jadi kita memang lebih berfokus kepada panggul, karena panggul ini adalah yang akan dilatih dan akan dilalui oleh si bayinya. Dan menurut Yin Yoga pun, sumber dari energi kita itu berada di panggul. Jadi banyak banget bermanfaat ketika kita melatih dan mengeksplor gerakan-gerakan yoga di panggul tersebut. Nah, jadi energi tubuh kita pun juga bangkit dari panggul tersebut, gitu. Nah, ini salah satu gerakan yoga yang bermanfaat untuk psoas massal. Mungkin nanti setelah vlog ini merilis dan bunda-bunda dapat memahaminya, nanti saya bakal bikin kelas untuk merilis otot psoas massal ini. Memang rasanya tidak nyaman, tetapi itu sangat bermanfaat sekali buat bunda, apalagi nanti saat persalinan. Ya, nah, yang warna merah ini adalah otot psoas massalnya. Jadi ketika posisi seperti ini memang tidak nyaman awalnya, tetapi setelah 2-3 kali itu lebih mudah dan lebih rileks melakukannya. Karena pertama kali itu pasti rasanya tuh ketarik banget, otot-otot yang di sini tuh ketarik banget. Bahkan bisa jadi ketika kita melakukan yoga ini bisa jadi muncul trauma-trauma kita masa lalu. Nah, hebat banget gak sih? Nah, itu dinamakan healing trauma. Ya, jadi bisa kita meriliskan trauma-trauma masa lalu kita, karena trauma masa lalu kita disimpan di otot ini. Ya, apapun itu, lepasin aja, nggak usah dipaksain, biarin aja dia rilis, karena itu salah satunya energi yang ingin keluar dari tubuh kita. Nama juga merilis ya. Ini salah satunya. Mungkin bunda-bunda yang suka ikut kelas saya di studio kemarin sebelum kita PSBB, nah itu pernah melakukan hal seperti ini gitu. Oke. Lalu, nah ini gerakan apakah ini bunda? Komen di bawah ya. Yang suka ikut kelas yoga, silakan komen di bawah gerakan apa ini. Betul sekali. Ini adalah gerakan Warrior One. Ya, Warrior One itu bukan hanya creating space pada bayi, ya di bagian sini nih bayi kan ada di atas panggul sini. Creating space juga buat dada, pernafasan kita. Ya, nah space releasing juga yang namanya psoas massal. Jadi semua gerakan yoga itu tuh sangat bermanfaat dan sangat berkesinambungan dengan gerakan satu dengan gerakan yang lain, lalu juga dari otot satu ke otot yang lain, itu sangat bermanfaat. Next, nah ini Trikonasan. Ya, gerakan ini, nah ini sangat creating space juga buat dada dan bayinya juga, dan ini sangat di stretch ya, ditarik, dirilis semua otot-otot yang psoas massal tadi, antara kiri dan kanan semuanya secara bergantian gitu. Nah ini juga sama ya, bridge pose ini juga antara kiri dan kanan semuanya meriliskan otot psoas massal, dibantu dengan blok di sini ya. Nah ini posisi nanti kita melahirkan, tapi nggak pakai blok ya. Nah kalau seandainya ini kaku, bagaimana sih kaki ini bakal membuka dan memberikan pintu bagi bayi yang ingin lahir. Nah kalau misal otot ini kaku, apakah bisa lahir bayinya? Komen lagi di bawah ya bunda.
Oke, dari sini terima kasih belajar bersama-sama Bunda untuk menyambut si buah hatinya. Tunggu vlog saya selanjutnya. Jika ini bermanfaat buat Bunda dan teman-teman Bunda atau Bunda-Bunda yang lainnya, silakan klik share, terus subscribe, dan klik yang namanya lonceng supaya nanti bisa dapat informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih Bunda, dadah.